Diketahui pada hari Rabu pada tanggal 1 Juni di tahun 2022, Alsat Ahmad sedang melakukan live di Instagram. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, lalu kira-kira ada hal menarik apa yang terjadi ketika Alsat Ahmad sedang melakukan live di Instagram, di mana diketahui pada menit yang awal, Alsat mengatakan bahwa sudah dari kecil Alsat terbiasa dengan hewan. Karena kedua orang tua dari Alsat juga memelihara hewan pada saat itu, jadi sudah suka sama satwa ataupun hewan dari kecil. Lalu diketahui juga pada menit yang keempat lebih 30 detik, suka duka ketika memelihara satwa liar, di mana Alsat mengatakan sukanya ataupun pada saat happy ketika bisa melakukan berinteraksi dengan satwa liar, karena hal itu dilakukan memakai passion ya teman-teman, sehingga Alsat sangat senang menjalaninya. Tapi dukanya kalau hewan ataupun satwa liar tersebut lagi sakit apalagi mati, jadi bikin Alsat sedih karena sudah dianggap keluarga sendiri oleh Alsat Ahmad. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-5 lebih 30 detik, bedanya zoo ataupun kebun binatang dengan penangkaran itu apa, dan pada akhirnya Alsat menjelaskan bahwa zoo ataupun kebun binatang merupakan tempat terakhir untuk satwa, di mana pada zoo itu juga akan ada edukasinya bagi para pengunjung. Tapi kalau penangkaran itu cukup berbeda, karena penangkaran bertujuan untuk berkembang biak. Kalau anaknya sudah banyak, maka 10% harus dikembalikan ke habitat aslinya ataupun dikembalikan ke alam ya teman-teman. Lalu pada menit yang ke 7 lebih 30 detik, ada seseorang bertanya, apakah ada kriteria tuh khusus satwa yang boleh dilepas sama satwa yang tidak boleh dilepas? Dan pada akhirnya Alsat Ahmad menjelaskan, tentu saja ada. Misal ada satwa yang mempunyai jenis macan tutul yang cedera sampai harus diamputasi, itu berarti satwa tersebut tidak boleh dilepaskan kembali ke alam, tapi harus dirawat. Dan di satu sisi kalau ada satwa yang sama tapi dalam keadaan yang sehat, bisa dilepaskan. Tapi berbeda kalau di penangkaran. Kalau di penangkaran tidak boleh dilepas kembali ke alam sama sekali, kecuali anaknya, karena satwa liar yang ada di penangkaran bertujuan untuk berkembang biak ya teman-teman. Jadi mungkin instingnya ataupun perilakunya ketika dikembalikan ke alam akan sangat berbeda. Maka dari itu Alsat juga menjelaskan hanya anaknya saja ataupun keturunan saja yang boleh dilepaskan kembali ke alam, karena mereka akan beradaptasi ya teman-teman ketika dilepas kembali ke alam. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-12, Alsat terkesan dengan Singapura Zoo ataupun kebun binatang yang ada di Singapura. Dan di satu sisi pada menit yang ke-13, di situ Alsat juga menjelaskan bedanya zoo dengan taman safari. Kalau di taman safari kita melihat satwa dengan naik mobil karena kita mengunjungi habitat asli dari satwa tersebut. Tapi kalau kebun binatang kita jalan karena tiap hewan akan ada di penangkaran ataupun akan ada di sel-sel gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah perbedaan dari taman safari dengan kebun binatang. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-14, kata Alsat bahwa Alsat sudah tidak menghitung ataupun sudah sangat banyak sekali digigit ataupun terluka akibat satwa ya teman-teman, karena itu adalah salah satu resiko ketika kita memelihara satwa liar. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-15 lebih 30 detik, ternyata Alsat mengatakan bahwa ada satwa yang ingin dipelihara tapi masih belum dimiliki, yaitu satwa dari jerapah. Dan di satu sisi Alsat juga menjelaskan bahwa Alsat juga berencana untuk membangun kebun binatang yang ada di Bandung, sehingga pada momen tersebut Alsat harus mengumpulkan terlebih dahulu berbagai macam jenis binatang ya teman-teman, sehingga mungkin itu adalah salah satu tujuan dari Alsat Ahmad, yaitu membuka kebun binatang yang ada di Bandung. Itu aja. Ya, udah suka gitu. Alami ya berarti Bu, natural tuh. Alami dari lahir, natural. Dan juga emang dulu juga bapak ibu
nyokap gitu ya, orang tua pelihara juga hewan-hewan di rumah. Oh, Jadi oke. Sayang binatang ya. Iya, jadi Oh, bukan pantesan saya ya. datang baru kemarin, enggak, emang dari kecil. Emang dari kecil. Pantesan nggak ada takut-takutnya ya gitu ya dengan hewan-hewan yang buas pun nggak, karena memang udah terbiasa deal with animals, Betul, wildlife. Mas Doni. Jadi karena terbiasa dan sudah tahu kapasitas diri sendiri. Sampai mana sih kapasitasnya untuk menghandle satwa liar, bahayanya sampai mana, itu udah tahu, jadi pede. Oke. Baik. Mumpung ada Mas Alsyad juga, ini kita memang sekaligus pengen memberi informasi basic sebenarnya ya, terus juga mengedukasi juga teman-teman yang barangkali masih awam. Ini ada pertanyaan ya Mas, kita langsung tanya jawab aja ya. Ada beberapa yang nanya di kolom nih Q&A. 2 orang sih yang nanya sama nih. Bagaimana suka dukanya merawat satwa liar, dari Azahra Kusuma, dan apa bedanya zoo sama penangkaran? Itu. Oke. Silakan Mas, kita perlu ngasih tahu juga nih. Oke, pertanyaan bagus. Jadi apa suka dukanya merawat satwa liar? Tentunya kalau sukanya itu karena itu adalah sebuah hobi, passion, dan emang suka dari dalam hati sendiri ya, dari dalam hati gue sendiri. Jadi setiap yang gue lakuin, setiap gue berkegiatan atau aktivitas bersama satwa liar itu adalah hal yang enjoy, yang menyenangkan. Mungkin kalau cewek-cewek mungkin shopping. Ya, itu kan kalau cewek shopping mungkin ya, kata ibu tadi kan. Atau enggak yang bisnismen kerjanya nyari duit, happy-nya di situ. Nah, itu kan setiap orang beda-beda ya. Kalau misalkan gue sendiri senangnya ketika berinteraksi dan berkegiatan bersama satwa liar gitu. Itu sukanya. Jadi apapun itu udah suka banget. Kalau dukanya yang namanya kalau binatang sakit, kalau misalkan ada kesalahan, kalau misalkan binatang apalagi udah tua atau nggak mati gitu kan, itu sedih. Dan hal-hal itu yang nggak bisa dihindari. Kayak kematian itu nggak bisa dihindari. Sakit pun nggak bisa dihindari, cuman bisa kita preventif aja, pencegahan. Ya, berusaha untuk mencegah dan minimalisir risiko yang ada. Bukan berarti nggak mungkin nggak sakit, ya nggak mungkin gitu. Jadi ketika satu kita sakit atau nggak luka atau nggak apapun itu udah pasti sedih sih. Karena rasanya udah kayak anggota keluarga sendiri gitu. Oke. Dan perbedaannya apa sih? Zoo, kebun binatang atau nggak penangkaran? Ya. Betul. Karena banyak ada juga yang belum tahu ya. Bener. Nah ini nih buat teman-teman biar pada paham semuanya apa bedanya zoo ya, kebun binatang sama penangkaran. Kalau zoo itu adalah lembaga konservasi, benteng terakhir pertahanan satwa ya. Jadi pusat untuk satwa, untuk edukasi, untuk orang melihat ke tempat langsung, untuk pembelajaran juga untuk saintis atau ilmuwan, dan juga tempat untuk rescue satwa, dan banyak banget pokoknya wadah untuk satwa itu di kebun binatang ya, semuanya, mau rescue, mau untuk edukasi, mau untuk penelitian, semuanya ada di kebun binatang. Oke. Nah bedanya sama penangkaran, kalau penangkaran itu hanya fokus untuk kembang biakin, untuk beranak pinak. Anaknya itu hasilnya itu bisa kita adopsi atau bahasanya mungkin bahasa lain dijual ya secara legal. Dan juga tujuannya juga untuk nge-restokin ke alam. Jadi kalau anak udah banyak, kita berkewajiban ngestok ke alam, kembaliin ke alam itu anaknya 10% dari hasilnya gitu. Jadi kalau penangkaran itu fokusnya lebih ke perkembangbiakan lah, kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau di penangkaran itu nggak boleh ada pengunjung, nggak boleh naik tiket, nggak boleh jual tiket, itu nggak boleh. Tapi penangkaran itu biasanya dapat income dari penjualan satwa yang tersebut, hasil ternakannya. Contohnya apa? Kayak tadi arwana. Kalau kalian misalkan ke tempat toko ikan kan ada yang jual arwana pakai sertifikat lengkap tuh. Nah itu hasil penangkaran. Mereka dapat uang dari sana gitu. Bukan dari tiket. Kalau baru tiket. Gitu. Baik. Ini nyambung juga nih. Ada pertanyaan dari Windriani 74 ya Mas. Mas Alsyad, tolong jelasin lagi dong tentang satwa yang bisa dilepas liarkan dan yang enggak. Itu gimana? Ada ini enggak sih kategorinya yang bisa dilepas liarkan dengan yang enggak? Ada. Jadi kalau misalkan kita bahas dulu satwa liar yang di kebun binatang deh ya. Misalkan kebun binatang nih, kita Ranzu nih ya, Rans Carnaval Zoo punya kebun binatang. Terus tiba-tiba di Jawa Barat, misalkan di gunung apa, ada harimau atau ada macan tutul yang
turun ke warga, nyerang warga dan konflik dengan warga. Akhirnya direscue sama BKSDA dan juga tim ahli. Dibawalah ke Raval Zoo untuk dirawat karena zoo itu adalah fasilitas untuk merawat satwa liar, ya, hasil titipan negara atau enggak koleksi sendiri, ya. Kita rawat macan tutulnya. Kalau misalkan macan tutulnya dinilai sama negara bisa dilepasi lagi ke alam, kita lepasi lagi, kita namanya rilis lagi. Kita rehabilitasi dulu, begitu sementara waktu sambil rehabilitasi, negara ntar lagi tugasnya milih tempatnya di mana yang cocok, ya ada pakannya, yang tempatnya aman gitu kan, sambil rehabilitasi. Setelah itu dilepasin lagi ke alam, ya. Itu kalau misalkan macan tutul tadi sehat walafiat dan layak betul. ke alam. Itu tuh yang nilainya itu bukan zoo-nya, tapi LIPI atau enggak BKSDA atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gitu ya, instansi terkait. Tapi kalau misalkan macam itu tadi gara-gara konflik dengan warga, tangannya amit-amit misalkan buntung gara-gara dipukul warga, gara-gara warga takut gitu ya, karena takut biasanya kan takut mereka defense kan, warga kan membela diri kan, pukulin atau apa biar kabur tujuannya kan, biar kabur. Tapi macam itu jadi cedera kakinya misalkan diamputasi, nah itu biasanya udah nggak bisa dilepasin lagi ke alam, sehingga daripada mati dilepasin membunuh, ya, mending kita rawat di kebun binatang sarana untuk edukasi. Nah ini nih gitu macan tutul kita yang nggak bisa dilepasin ke alam, jadi kita rawat di kebun binatang. Uangnya dari mana untuk merawatnya? Yaitu dari tiket pengunjung, kurang lebih kayak gitu. Seperti itu. Komplit. Itu kalau di kebun binatang. Tapi kalau di penangkaran itu, satwa yang menjadi indukan penangkaran sudah pasti tidak dapat dilepaskan kembali ke alam. Jadi sebelum jadi indukan penangkaran itu sudah sudah di clearance sama negara, udah ada suratnya bahwa ini bisa dilepaskan ke alam, jadi bisa jadi indukan penangkaran. Tapi kalau misalkan bisa dilepaskan ke alam, pasti dilepaskan ke alam, nggak mungkin jadi induk penangkaran gitu. Itu bedanya. Iya. Penangkaran tugasnya nangkarin biar banyak, lepasin ke alam gitulah penangkaran tuh. Berarti kayak gitu. Iya. Memang fungsi dan tanggung jawabnya beda-beda ya berarti ya. Maksud saya pusat penangkaran, terus zoo itu, walaupun secara prinsip mereka punya tujuan yang mulia juga untuk kesejahteraan satwa, untuk pemeliharaan satwa, tapi fungsinya mungkin lebih spesifik berbeda-beda. Oke, itu semoga terjawab yang tadi memberikan pertanyaan. Dari Bu Claudia barangkali ada yang mau ditanya, Bu? Ini sih banyak banget pertanyaannya loh. Siapa tahu ada siapa tahu. Mas Alsa, kalau keliling nih kan pernah dong keliling zoo gitu ya. Kalau yang paling berkesan nih, zoo yang paling berkesan yang Mas Alsa pernah datengin tuh di mana? Kalau zoo itu di Asia ya, Asia Tenggara deh. Paling suka lihat sama Singapura Zoo. Oh, Singapura Zoo ya? Singapura Zoo. Oke, kenapa? Dia bentuknya zoo dengan luas kalau nggak salah itu 30-40 hektar, tapi semua tertata rapi, terus juga landscape-nya bagus, tempatnya enak, orang juga nyaman di sana gitu. Satwanya nggak dipaksain banyak banget, enggak, tapi seadanya secukupnya, tapi semuanya terawat dan sejahtera gitu. Kalau di Asia Tenggara. Harapannya kalau di zoo di Indonesia mestinya ada lah ya yang mirip-mirip gitulah ya. Ada. Kalau di Indonesia itu yang gede Taman Safari. Kalau Taman Safari kan bukan kebun binatang, Bu. Namanya Taman Safari. Beda tugasnya dia. Konsepnya, temanya beda. Kalau Taman Safari kan kita naik mobil ke dalam lokasinya, ke dalam wilayahnya, naik mobil pribadi. Itu namanya safari, Taman Safari. Tapi kalau kebun binatang kita boleh bawa mobil kan ke dalam. Nah, itu beda. Gitu. Nah, itu juga itu tuh. Sama kebun binatang beda. Nah, itu juga tuh yang memang perlu supaya teman-teman juga punya frame yang sama ya, karena kan kita menganggapnya semuanya zoo ya, semuanya kebun binatang, itu safari pun kebun binatang, padahal ada yang namanya kategorinya kan, ada taman marga satwa ya nggak sih, ada taman safari gitu, ada macam-macam lah gitu. Oke. Ada yang nanya ini ringan sih Mas Alsyad, sudah berapa kali digigit? Boleh yang berat dulu nggak apa-apa. Digigit enggak, ini seru tapi ini udah berapa kali digigit hewan-hewan yang dipelihara oleh Mas Alsyad tuh? Masih nggak hitung ya ini? Udah nggak kehitung itu salah satu kegiatan sehari-hari itu kegigit kecakar terserang, itu udah kegiatan sehari-hari, udah makanan sehari-hari gitu. Sama aja kayak kalian nanya
selama ini kalian udah makan berapa kali gitu kan, nggak tahu kita udah makan berapa kali, udah nggak hitung, sama digigitin cakar juga sama, udah nggak hitung, udah banyak banget. Bener, banyak banget. Iya. Mas, pernah nggak sih pas dia itu sampai bener-bener agak serius gitu? Maksudnya kan dia energinya gede kan, nggak sengaja sih sebetulnya, cuma wah pengen nampol-nampol bercanda tapi buang gitu. Pernah Bu, Pernah punya pernah pengalaman gitu? pernah, cuman karena tahu caranya, taruh untuk minimalisir resikonya, jadi ada cara khusus biar nggak parah dampaknya. Pernah kok mau diserang berat juga pernah. Oh, Jadi dia mulai itu udah tahu ya, refleksi juga mesti cepat ya kali ya. Ya, Mesti bet. Tahu juga kemana megangnya, tahu juga kemana kita cara ngelepasinnya gitu. Banyak sih teori-teorinya sama cara-cara. Jadi nggak gampang, nggak lucu-lucuan gitu ya? Enggak. Iya. Ya, gitu. Enggak. Ini Selen lucu, enggak. Enggak. Itu banyak banyak effortnya untuk bisa Betul. begitu ya. Nah, ini nyambung dikit kali ya, dari HDZ susah nih pokoknya. Alsyad, sampai saat ini ada nggak satwa yang diinginkan untuk dipelihara maksudnya, tapi belum tercapai oleh Mas Alsyad, yang sebenarnya pengen dipelihara tapi belum kesampaian? Ya, ada sih, karena kan rencana juga nanti pengen bikin mini zoo di Bandung. Jadi kan pasti nambah koleksi satwa lagi gitu kan. Lebih fokusnya ke kucing besar. Pengen juga ada satu Afrika seperti jerapah gitu. Lebih fokusnya ke kemana? Jerapah. Iya, jerapah. Jerapah, Mas. Iya, pengennya. Oke. Pengennya. Enggak. Berarti tadi terjawab tuh. Tadi ada yang nanya tuh soalnya. Pelihara jerapah dong, Papa Selen katanya. Oh, berarti oke, itu terjawab tuh. Tapi siapa tadi? Oh, udah tahu. Saya pengen pelihara jerapah, tahu. Oke, baik. Jerapah susah kan ngelus-lusnya gitu, kepalanya di atas banget gitu nggak? Iya, jadi kita harus punya balkon gitu atau enggak lantai 2 gitu buat ngelus-ngelus jerapah. Oke. Baik. Gitu. Nah, ini pertanyaannya agak berat nih. Bisa berlaku juga buat Bu Claudia ya. Tapi ini ke Mas Alsyad dulu. Ini ada yang nanya, Mas. Apa namanya itu tadi? Bentar, saya lihat. Nah, ini apa visi misi Mas Alsyad nanti untuk menjamin kesejahteraan satwa-satwa di Rans Carnaval Zoo? Nah, ini juga mungkin nanti bisa disinggung juga oleh Bu Claudia juga, apa yang sudah dipersiapkan sejauh ini ya Bu ya. Oke, silakan Mas Alsyad dulu deh, karena pertanyaannya buat Mas Alsyad. Oke, jadi pertanggungjawaban dari saya sendiri untuk kesejahteraan satwa di Rans Carnaval Zoo adalah yang pertama, rumah satwa tersebut, yaitu kandangnya. Kandangnya, fasilitasnya itu sangat saya perhatikan bagaimana Rans Carnaval Zoo membangun kandang senyaman mungkin, sebaik mungkin, sehingga satwanya sangat aman, nyaman, merasa di rumahnya sendiri. Itu yang paling penting. Pertama itu rumahnya. Kedua, yaitu makanannya. Kualitas makannya kayak gimana, terus nutrisi makanannya apa aja ntar yang dikasih, terus juga yang merawatnya, animal keepernya suka binatang nggak, punya pengalaman nggak untuk merawat binatang, karena kan penting juga untuk cara menangani atau merawatnya harus ngerti juga. Dan juga saat itu enrichment atau nggak pengayaan, jadi mainan dalam kandang kan biar mereka nggak bosen dan juga bisa mengekspresikan sifat liarnya di kandang. Kita kasih mainan, kasih apa, dan